Anda kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Lantas, pemirsa, bagaimana update penanganan gempa magnitudo 5,8 yang mengguncang Yogyakarta pada Senin malam? Dan untuk informasi selengkapnya kami terhubung dengan kontributor Metro TV Erwin Hidayat di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Erwin, ada berapa jumlah bangunan yang mengalami kerusakan akibat gempa Senin malam? Ya, Febrian dan juga Valerie pemirsa Metro TV bahwa gempa yang terjadi pada Senin malam, kurang lebih pukul 8 malam, ini menyebabkan informasi yang kami dapatkan sebelumnya ada 13 rumah di 5 kapanewon atau kecamatan yang mengalami kerusakan. Namun data terbaru yang kami dapat dari Pusat Pengendalian Operasi BPBD Kabupaten Gunung Kidul terdapat 16 rumah warga yang mengalami kerusakan ringan. Di antaranya tersebar di 5 kecamatan atau 5 kapanewon, paling banyak terjadi di Kapanewon Purwosari yaitu 7 rumah warga yang mengalami kerusakan, kemudian disusul oleh Kapanewon Semanu yang juga mengalami kerusakan cukup banyak di Kabupaten Gunung Kidul ini. Sehingga hingga data pada pukul 24.00 pada hari ini terdapat 16 rumah warga di 5 kecamatan yang mengalami kerusakan ringan. Umumnya mengalami kerusakan di bagian tembok yang retak, kemudian ada 1 rumah yang mengalami rontok pada atap bangunan, serta 1 rumah yang juga temboknya mengalami roboh. Seperti itu, Febrian. Ya, Erwin, bisa Anda gambarkan bagaimana situasi saat gempa terjadi di sana? Ya, saat gempa terjadi memang terasa cukup kencang. Terjadi dirasakan warga umumnya di Kota Wonosari ini, Kabupaten Gunung Kidul tempat saya melaporkan ini 2 kali. Yang pertama tidak begitu kencang dengan kecepatan yang cukup sedang, namun yang kedua dirasakan warga ini cukup kencang sehingga yang membuat atau memicu warga untuk keluar dari ruangan atau keluar dari rumah. Itu gempa yang kedua yang selang beberapa detik dari gempa yang pertama. Sehingga warga berlarian keluar rumah dan sempat bertahan di luar rumah seperti itu kurang lebih 30 menit. Untuk warga yang rumahnya rusak, apakah mengungsi untuk sementara waktu dan di mana mereka? Untuk warga yang mengalami kerusakan pada rumahnya, sementara hingga beberapa jam setelah kejadian memang masih bertahan di luar rumah. Seperti halnya yang terjadi di Dusun Jasemlor, Desa Pasarjo, Kapanewon Semanu. Namun hingga malam tadi tidak ada laporan warga yang mengungsi atau diungsikan seperti itu, mengingat umumnya rumah-rumah warga yang mengalami kerusakan itu masih dapat digunakan dan hanya mengalami kerusakan yang cukup ringan di beberapa bagian tembok yang retak. Seperti itu, Febrian. Baik, terima kasih Erwin Hidayat, kontributor Metro TV di Gunung Kidul, Yogyakarta atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, gempa bumi bermagnitudo 5,8 yang mengguncang Yogyakarta pada Senin malam juga sempat dirasakan wisatawan di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta. Sejumlah wisatawan yang sebelumnya sempat berada di lantai 3 pusat perbelanjaan di Malioboro pun mengaku sempat panik. Warga dan wisatawan yang berada di kawasan Malioboro merasakan dampak gempa yang berpusat di barat daya Gunung Kidul tersebut. Terlebih wisatawan yang berada di lantai atas salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Malioboro. Warga pun sempat panik karena getaran guncangan gempa itu dirasakan cukup kuat dan terasa selama beberapa detik. Selain itu, getaran guncangan gempa yang terpusat di 95 km barat daya Gunung Kidul di kedalaman 30 km tersebut juga sempat terekam alat seismogram BPPTKG Yogyakarta. Meski demikian, BPPTKG menyatakan bahwa guncangan gempa sejauh ini belum memengaruhi aktivitas vulkanik gunung berapi yang saat ini masih di level siaga 3. Dampak dari gempa juga dirasakan oleh para pedagang di kawasan Pasar Prambanan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Sejumlah material genteng di pasar tersebut berjatuhan usai diguncang gempa. Petugas keamanan dan penjaga malam Pasar Prambanan langsung melakukan pembersihan material rontokan genteng di Pasar Prambanan yang berjatuhan saat terjadi gempa pada Senin malam. Beruntung saat kejadian, pasar dalam keadaan sepi sehingga tidak ada pengunjung maupun pedagang pasar yang mengalami luka-luka akibat tertimpa pecahan material. Atap berbahan beton yang rontok ini terjadi di 3 titik, yakni di los pedagang snack, sayuran, dan bagian tengah. Karena kurangnya pencahayaan, petugas yang sempat memeriksa atap pasar akan melanjutkan pemeriksaan dampak kerusakan di Pasar Prambanan pada Selasa pagi.
Meski tidak tutup sepenuhnya, sebagian pedagang akan dipindahkan sementara sampai selesai dilakukan perbaikan atap pasar. Ini beberapa genteng pada rontok ambruk, kurang lebih ya kalau di genteng peras ini kurang lebih ya sekitar 200-300 genteng. Karena kemiringannya cukup miring, jadi kita gonjangan dia rawan longsor, rawan jatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.